tekanan-tekanan ya atau ancaman terkait dengan kebebasan akademik di bawah Presiden Jokowi, di bawah rezim Presiden Jokowi. Pada tahun 2023 saja, tahun lalu kita melihat banyak sekali kemudian serangan cyber ya yang mengarah kepada insan akademik ya, yang kemudian melakukan kritik, yang kemudian menyuarakan suara yang berbeda dengan kebijakan ya, atau melakukan kontrol terhadap aktivitas-aktivitas yang kemudian bertentangan dengan prinsip demokrasi. Misalkan di isu pemilu, misalkan kemarin banyak kemudian akademisi yang menghadapi tekanan demikian. Yang tidak kalah menghebohkan lagi adalah Kika juga mengcapture tentang bagaimana problem integritas akademik ya, mulai dari pengangkatan guru besar yang dilakukan dengan ugal-ugalan ya, tanpa melalui prosedur yang berintegritas. Itu juga menjadi satu masalah serius. Karena sekali lagi kampus kemudian menghadapi situasi anomali ya. Anomali yang disebut di sini adalah di satu sisi tekanan-tekanan itu dialami oleh dosen yang kemudian mengajar ya, dan mereka bersikap kritis kemudian menghadapi tekanan. Tetapi di sisi lain mereka yang menjabat pejabat publik, kemudian politisi, penegak hukum, atau mereka yang sebagai artis seperti itu, dengan mudahnya kemudian mendapatkan gelar guru besar. Ini juga menjadi persoalan serius. Represi tidak hanya kepada dosen sebenarnya. Kami melihat juga terjadi pada mahasiswa, pers mahasiswa, dan juga bagaimana gerakan mahasiswa yang mengkritisi katakanlah kebijakan tentang UKT. Mereka kemudian menghadapi pelaporan, sanksi disiplin di internalnya, atau bahkan pers mahasiswanya kemudian menghadapi pemberedelan seperti itu. Hal yang sama misalkan terkait dengan bagaimana ya upaya-upaya bagi serangan bagi akademisi ya yang melakukan aktivitas kritis seperti itu. Tentu ini yang tadi perlu diperdalam ya, bagaimana kemudian problem ya yang hari-hari ini kemudian menjadi headline di banyak media. Sebenarnya ini adalah fenomena gunung es ya, bagaimana problem integritas akademik yang sebenarnya adalah jantung dari kebebasan akademik itu sendiri, itu kemudian menghadapi persoalan seperti itu. Ketika kemudian Tempo membongkar tentang dugaan ya guru besar abal-abal di Lambung Mangkurat misalkan, dan banyak kampus ya yang ada di Indonesia, ini sebenarnya menunjukkan suatu fakta adanya proses-proses manipulasi yang kemudian menghinggapi tidak hanya kepada mereka yang kemudian ya dalam tanda petik ya memainkan regulasi yang bermasalah ini sendiri, tetapi juga menangkap peluang seperti itu ya, karena mereka kemudian memiliki kuasa, ada relasi kuasa, ada kemudian mereka memiliki modal misalkan ya, dengan pemberian guru besar kehormatan, doktor honoris causa dan lain sebagainya. Disinilah kemudian terjadinya transaksi yang nanti bisa dikonversi misalkan dengan ketika kampus memberi guru besar kehormatan, ada kompensasi yang diberikan kepada pimpinan perguruan tingginya. Kenapa ini terjadi? Ya karena di dalam pemilihan rektor misalkan itu ada suara 30% dari menteri. Nah disinilah tentu menjadi satu masalah sistematis, satu masalah yang terstruktur ketika kemudian ada transaksi dalam tanda petik dalam pengangkatan guru besar kehormatan atau profesorship itu sendiri yang kemudian menjadi masalah integritas akademik, dan termasuk masalah-masalah yang lain, masalah jurnal predator dan lain sebagainya. Itu adalah bagian dari persoalan kebebasan akademik dewasa ini. Hal yang sama next menuju bagi mahasiswa terkait dengan tuition fee atau UKT ya, yang kemudian juga mereka yang kritis ya kemudian menghadapi tekanan. Harik dari UNRI misalkan, atau yang baru-baru ini akhir pekan ini misalkan di UIN Alauddin ya misalkan, atau pers mahasiswa di berbagai wilayah yang kemudian kita temui menghadapi tekanan yang sama. Apalagi kemudian pemerintah ya melalui Mendikbud menyatakan bahwa pendidikan itu adalah tertiary education, yang itu menunjukkan fakta adanya suatu ketidakberpihakan kepada bagaimana akses terhadap pendidikan yang baik seperti itu bagi mahasiswa.
Ini suatu fenomena yang kita hadapi sehari-hari seperti itu. Jadi kita melihat sepanjang kepemimpinan Presiden Jokowi, kita melihat banyak sekali ya problem-problem yang berkaitan dengan kebebasan akademik seperti itu. Ya, mulai dari mereka yang kemudian mendiskusikan tentang isu-isu sensitif seperti isu komunisme misalkan, atau isu-isu minoritas, isu Papua misalkan, atau isu orientasi seksual. Kami temukan di salah satu pers mahasiswa di kampus di Sumatera Utara kemudian dibredel karena memberitakan isu tentang, katakanlah tentang LGBT seperti itu. Lalu juga ada isu tentang pencemaran nama baik, dan ini yang paling sering, penggunaan instrumen undang-undang ITE untuk melakukan kriminalisasi. Kolega kami misalkan di Aceh juga menghadapi hal yang sama, kolega dosen, karena mengkritik pimpinannya di kampus. Itu pun juga hal yang sama misalkan ketika mahasiswa menghadapi problem, mereka kritik, mereka menghadapi undang-undang ITE seperti itu. Atau mereka yang isu anti korupsi, masih ingatkah kita di tahun 2019 ya, misalkan Randi dan Yusuf ditembak karena dia kemudian mengkritisi revisi undang-undang KPK, dan juga 5 korban selain Randi dan Yusuf ya, yang sampai hari ini kita tidak tahu proses hukumnya seperti apa. Lalu juga isu Papua kami temukan di beberapa kampus ya, yang kemudian menggelar isu tentang diskusi tentang Papua, kemudian menghadapi pembubaran seperti itu. Kemudian termasuk terhadap metode pembelajaran, yang ini lebih banyak juga adalah aktor yang sering melakukannya adalah kampus. Tapi kenapa ini ada kaitannya juga dengan rezim? Karena tadi ada struktur yang kemudian melakukan pengendalian. Misalkan kami di salah satu kampus di Surabaya, kemudian karena mengkritisi kebijakan dokter asing ya, dia kemudian dicabut posisinya sebagai dekan, walaupun hari ini kemudian rektornya mengembalikan statusnya. Itu menunjukkan satu fakta bahwa ada upaya langsung maupun tidak langsung di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi terhadap fenomena atau situasi kebebasan akademik itu sendiri. Ya, artinya bahwa apa sih sebenarnya kebebasan akademik? Kebebasan akademik ini sebenarnya adalah hak yang inherent atau melekat ya, sejatinya sebagai bagian dari instrumen hak asasi manusia, yang ini banyak pihak cenderung deny atau tidak memperhatikan hak-hak tersebut. Padahal dia melekat sebagai bagian dari kebebasan berekspresi dan kebebasan atau hak atas pendidikan seperti itu. Ya. Ini kenapa kami menyebut secara dasar norma, karena ini antara Dasein dan Dasolen kemudian tidak koheren. Bahkan kebebasan akademik secara eksplisit dijelaskan di Undang-Undang Pendidikan Tinggi kita ya, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, otonomi keilmuan. Namun ini kami lihat selama rezim Joko Widodo ini menghadapi declining atau penurunan. Dan kami ketika berkumpul di Surabaya, ada prinsip-prinsip Surabaya terhadap kebebasan akademik. Ini pun sekali lagi tidak menjadi suatu value atau nilai yang kemudian terus dipromosikan oleh kampus. Dan sekarang bahkan kampus hanya terjebak untuk melaporkan ini di dalam situasi-situasi formal, misalkan untuk kepentingan akreditasi dan sebagainya. Masalah serius sekali lagi terkait kebebasan akademik di bawah rezim Jokowi juga adalah kebijakan anti-sains. Tentu kita lihat di beberapa isu, di beberapa wilayah misalkan ya, itu banyak peneliti, banyak saintis tidak bisa masuk di sana karena ada tidak memberikan izin ya. Misalkan kami bersama dengan teman-teman koalisi misalkan mendampingi Erit Meyer dan kawan-kawan katakanlah ketika dalam isu orangutan, betapa kemudian mereka menyampaikan kebenaran ya bahwa orangutan ini akan punah, tetapi justru mereka tidak dapat izin dari KLHK misalkan ini seperti itu. Atau isu-isu Papua misalkan hari ini sejauh mana kemudian peneliti bisa masuk di sana, dan ini juga fenomenanya juga sangat mencuat setelah pandemi COVID. Terakhir, kebebasan akademik menghadapi persoalan serius ya, bagaimana kemudian di ruang digital juga menghadapi tekanan dan ancaman di bawah rezim Presiden Jokowi. Tekanan dan ancaman ini tertuju kepada dosen, kemudian staf akademik maupun mahasiswa yang kemudian menghadapi berbagai macam kebijakan dan tindakan represif.
Nah, tentu ini kita tidak bisa banyak berharap untuk mendorong kebebasan akademik kecuali soliditas di antara sivitas itu sendiri.